Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Ardi Seto. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membangun atau membuat atau meracik EVI untuk Hackintosh ya. Ini secara umum. Jadi di sini saya akan memanfaatkan sebuah software yang namanya OpenCore Gen X. Jadi bisa kita gunakan untuk menggenerate EVI OpenCore kita. Mungkin nggak usah berlama-lama, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengunduh beberapa file yang harus ada ya. Yang pertama yaitu OCGenX. Teman-teman bisa download di reponya atau GitHub-nya si Pavo.im. Ya, ini bisa dicari di Google OCGenX. Kemudian saat video ini dibuat, versi terakhir adalah 2.8.3. Nah, tinggal diklik. Kemudian tinggal download .zip ini ya. Dan ini hanya bisa running di macOS. Jadi teman-teman yang mau ikuti tutorial ini sudah harus punya macOS atau Hackintosh dulu. Jadi nanti tampilan softwarenya kurang lebih seperti ini. Kita tinggal klik, otomatis dia nanti bisa menggenerate EVI yang bisa kita gunakan. Jadi kalau yang nggak punya Hackintosh atau macOS, bisa pinjam temennya dulu untuk membuat EVI ini. Atau kalau memang benar-benar tidak punya, ya tidak perlu ikut tutorial ini. Silahkan ikut tutorial yang lain. Oke, setelah kita download OpenCore Gen X ini, kemudian software yang kedua adalah Property. Nah, ini Property ini kita harus download ya. Ini dengan cara klik di GitHub-nya juga ada, tinggal langsung dicari, klik code, kemudian download zip. Kemudian software yang selanjutnya adalah Gen SMBIOS. Kita juga langsung bisa download code, download zip. Oke, jadi kita sudah punya tiga buah software ya. Ini sudah saya kumpulkan di desktop, di folder desktop saya ini. Jadi ada OCGenX, ada Property, ada SMBIOS ya. Coba saya kumpulkan di sini. Ini kita singkirkan dulu ke bawah. Oke, jadi ada tiga software ini. OpenCore Gen X, Property, sama Gen SMBIOS. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka file OpenCore Gen X. Nah, ini ada tampilan dari OpenCore Gen X. Nah, kemudian kita menyesuaikan tipe prosesor yang kita gunakan. Di sini saya akan mencontohkannya menggunakan Coffee Lake ya. Ini juga kita perlu merujuk ke Dortania, sebuah situs yang berisi tutorial atau panduan bagaimana membangun sebuah EVI. Nah, kita nanti sambil menggunakan OCGenX ini tetap harus merujuk ke sana karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kerjakan oleh OpenCore Gen X ini. Oke, kita pilih dulu misalnya prosesornya Coffee Lake ya. Kita klik Coffee Lake. Ini untuk yang AMD, ini yang biasanya untuk yang prosesor Xeon ya yang bawah. Tapi kita biasanya untuk yang umum baik laptop maupun desktop biasanya ini. Ya, di sini saya contohkan yang Coffee Lake. Coffee Lake itu kalau tidak salah yang generasi ke-8. Ya. Kemudian bagian cache ini ada beberapa opsi ya yang harus kita pilih. Bagian esensial ini kewajiban ya, ini wajib sekali harus kita pilih. Dia ada Lilu dan Virtual SMC. Kemudian bagian Virtual SMC plugin, karena saya menggunakan desktop, di sini hanya 2 saja yang bisa yang saya gunakan atau saya pilih. Ya, kalau teman-teman misalnya pakai laptop, ini light sensor dan baterai manajernya juga boleh ya dicentang. Kemudian grafik kita gunakan buat evergreen, buat argumennya biarkan saja kosong. Kemudian audio Apple ALC, kemudian Ethernetnya. Nah, ini disesuaikan dengan spek yang dimiliki. Kebetulan saya pakainya Intel Mausi. Kemudian USB ini bisa kita centang, USB inject all, Wi-Fi and Bluetooth. Nah, di sini saya menggunakan Intel AC3165 dan pilihannya di sini nggak ada. Jadi biarkan saja kosong. Nanti kita akan tambah manual setelah EVI kita sudah jadi. Kemudian ekstranya apa? Ini tidak perlu. Kemudian kita masuk bagian firmware driver. Ya, karena ini UEFI dan pilihannya hanya 2 ini, Open Runtime sama HFS Plus ini, ya ini harus dicentang dua-duanya. Kemudian bagian SMBIOS, nah ini dipilih sistem model
yang ingin kita gunakan mendekati dengan spesifikasi dari mesin yang ingin kita install. Saya di sini menggunakan iMac 19,1 untuk serial number, MLB, SMUID, dan ROM ini sebenarnya bisa kita generate dari sini. Atau kalau mau generate menggunakan Gen SMBIOS itu juga bisa ya, software yang telah kita download sebelumnya. Atau lebih mudahnya kita pakai fitur yang ada di sini ya, kita generate. Kemudian bagian additional boot argument. Nah, teman-teman perlu buka browser, nah, kemudian masuk ke dalam situs Dortania. Ya, di Dortania ini lengkap sekali ya. Jadi mungkin kita bisa ulangi ya dari home-nya. Di sini teman-teman pasti mungkin kebingungan ya, ini mana yang harus diklik. Klik saja Getting Started. Kemudian di sini langsung masuk pada bagian OpenCore Install Guide. Nah, kemudian setelah itu kita langsung klik Getting Started lagi. Nah, di sini teman-teman sebenarnya harus baca ya secara detail ya, tapi kita langsung skip saja ke bagian bagaimana cara membentuk config playlistnya ya. Nah, karena di sini tadi saya menggunakan desktop Coffee Lake, dan di bagian config ini ada pilihannya ya, desktop, kemudian di sini ada Coffee Lake. Kemudian karena tadi yang belum kita isi adalah bagian boot argument, kita bisa lihat, kita langsung masuk ke bagian boot argument di NVRAM. Kemudian ini ya. Nah, kita bisa tambahkan argumen ini. Ya, -v untuk verbosnya. Kemudian keep ms sama dengan 1 dan seterusnya ya. ALC ID ini untuk Apple ALC dengan layout ID-nya nomor 1. Dan nanti ini perlu kita ganti ya sesuai dengan layout yang benar. Setelah itu ya, kita langsung klik generate AV. Otomatis software ini akan menggenerate AV ke folder yang mana program OpenCore Gen X ini diletakkan. Dia ada di desktop ya. Nih, AV. Oke, AV kita untuk sementara sudah jadi ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Coba kita cek dulu pada bagian SCPI. Ini masih kosong nih. Nah, bagian masih kosong ini tentu harus kita isi sesuai dengan tutorial atau panduan yang diberikan sama si Dortania. Oke, Gen X bisa kita minimize atau bisa di close. Kemudian kita masuk ke Dortania dan masuk pada bagian SCPI. Nah, SCPI di sini untuk Coffee Lake ada 4 ya. SSDT plug, SSDT AC USB-X, SSDT AWEXC, SSDT PMC. Nah, ini harus di-download semua. Oke, kita klik salah satu. Dan di sini mungkin bagi teman-teman yang baru belajar ini sedikit membingungkan karena di sini tidak langsung dikasih link downloadnya. Jadi teman-teman langsung bisa klik bagian kiri ini pre-built SSDT, kemudian cari Intel Desktop Coffee Lake. Nah, ini adalah 4 buah file yang harus teman-teman download. Kebetulan saya sudah download, jadi di bagian ini ya, di desktop ini. Nah, ada 4 file ini. Nah, kemudian ini kita kopikan ke dalam AV, OC, ACPI, letakkan di sini. 4-4-nya ya, letakkan di sini. Kemudian setelah itu kita buka software property. Ya, property ini kita buka. Ini bisa jalan di Windows dan di di Mac. Untuk yang di Windows yang extensionnya .bat, kemudian yang di Mac ini yang extensionnya .command. Ini tinggal di double klik, otomatis dia akan membuka. Ini ya tampilannya seperti ini. Kemudian kita open ya filenya. File, open, dicari file AV tadi ada di desktop, AV, OC. Nah, ini config.plist. Open. Kemudian hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah file OC clean snapshot. Ya. Terus pilih AV, kemudian klik folder OC, kemudian klik choose. Setelah itu file save ya.
file dan save. Kemudian kita bisa close ya, atau biarkan saja. Nah, kemudian kita perlu melakukan pengecekan terhadap config yang kita sudah buat tadi. Jadi di Dortania ini juga membuat suatu layanan namanya sanity checker ya, ada di opencore.slowgeek.com. Nah, ini dipilih karena kita tadi membuat yang Coffee Lake ya, desktop Coffee Lake. Kemudian OpenCore versi 065 sesuai dengan yang di-generate si OpenCore Gen X. Kemudian kita pilih atau kita upload config.pilih kita ke sanity checker. Ini ya, kita drag aja ke sini, lepaskan, tunggu hingga selesai, dan kita bisa cek satu persatu hasil dari sanity checkernya. Ini sudah oke semua, ini sudah oke semua, ini sudah oke semua, ya sudah oke semua. Nah, ini ada beberapa, mungkin ini ada yang tanda tanya ya. Normalnya adalah no, jadi kita ganti. Kita pilih di kernel ya, ini kalau kita, jadi kita tutup semua ya, kita collapse dulu semua. Kita lihat di sini. Nah, ini ada kernel, kemudian masuk ke quick. Oke, yang nggak pakai kita. Nah, ini Apple CPU PM CFG lock yes, but should normally be no. Ini harusnya kita ganti jadi false. Kemudian jangan lupa setelah diganti file save. Setelah itu kita lihat lagi ke bawah. Oke, di sini ada bagian NVRAM, kemudian bagian add. Ini ya, bahasa ini nih, keyboard ya. Kita ganti sebenarnya dengan, karena defaultnya dia Rusia ya. Kita ganti, itu bisa kita kosongi saja. Hapus enter, kemudian jangan lupa file save. Setelah itu kita cek lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang tanda tanya ya, jadi semuanya sudah tercentang dengan baik. Nah, dengan begitu ini ya, kita save lagi, kemudian kita close. Nah, FI yang sudah kita buat ini silakan teman-teman pakai untuk booting menggunakan bootable Mac yang sudah dibuat ya. Secara umum biasanya ini sudah bisa dipakai buat booting dan sudah proses instalasi bisa dilanjutkan ya. Tapi mungkin setelah itu perlu ada beberapa yang harus difixkan ya setelah terinstall, dan tentu BIOS, settingan BIOS itu juga harus benar-benar disesuaikan. Teman-teman bisa cek situsnya Dortania. Nah, di bagian Intel BIOS setting ini ada beberapa settingan di BIOS yang benar-benar harus sesuai dengan ini ya. Contoh yang di disable ini ada fast boot, secure boot, dan seterusnya ya. Kemudian di enable ada VTX dan lain-lain. Nah, ini harus disesuaikan dengan ini, karena banyak kasus setelah EVI jadi tetap tidak bisa booting ya pada permasalahan saat install karena ya settingan BIOS-nya belum benar. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada cara atau tutorial yang saya berikan kurang sesuai atau ada teman-teman yang lebih mengerti prosesnya yang lebih baik, silakan bisa komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.